air Zam-Zam ke laboratorium Eropa untuk menguji kemampuan air minum, dan Torik pun terpilih untuk melaksanakan tugas ini. Pada tahap ini, Torik tidak tahu seperti apa sumur yang menampung air itu. Dia lalu pergi ke Mekah dan menghadap ke pihak berwenang di Ka'bah. Ketika tim mereka sampai di sumur, sulit baginya untuk percaya bahwa genangan air lebih mirip kolam kecil sekitar 6 kali 4,5 meter. Ia kaget, karena sumur inilah yang menyuplai jutaan galon air setiap tahun untuk haji, dan jutaan galon untuk pengunjung sejak muncul pada masa Nabi Ibrahim berabad-abad yang lalu. Pimpinan Torik memberikan komentar yang sangat tidak rasional, bahwa sumur Zam-Zam itu berhubungan secara internal ke Laut Merah. Padahal, Mekah berjarak sekitar 75 km dari Laut Merah. Namun, hasil sampel air yang diuji oleh laboratorium Eropa dan yang dianalisis di laboratorium, ternyata hampir identik. Perbedaan antara air Zam-Zam dengan air dalam kota lainnya, terletak pada jumlah garam kalsium dan magnesium. Kandungannya sedikit lebih tinggi pada air Zam-Zam. Ini mungkin alasan, mengapa air ini menyegarkan para haji yang lelah. Tetapi yang lebih penting, air ini mengandung fluorida, yang memiliki aksi pembasmi kuman yang efektif. Apalagi, pernyataan dari laboratorium Eropa menunjukkan, bahwa air itu layak untuk diminum. Oleh karena itu pernyataan dokter tersebut terbukti tidak benar. Ketika ini dilaporkan kepada Raja Faisal, dia sangat senang dan memerintahkan kontradiksi laporan tersebut di European Press. Hikmahnya, semakin banyak Anda menjelajah, semakin banyak keajaiban yang muncul, dan Anda menemukan diri Anda secara implisit percaya pada keajaiban air yang Tuhan berikan, sebagai hadiah bagi umat beriman yang datang dari jauh dan luas ke tanah gurun untuk berziarah. Inilah hasil penelitian Torik, yang merangkum beberapa fitur air Zam-Zam. Pertama, sumur ini tidak pernah mengering, walaupun kebutuhan air selalu terpenuhi. Kedua, selalu mempertahankan komposisi garam dan rasa yang sama sejak pertama kali ada. Portabilitasnya selalu diakui secara universal, saat peziarah dari seluruh dunia mengunjungi Ka'bah setiap tahun untuk haji dan umrah. Tetapi, tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Sebaliknya, mereka selalu menikmati air yang menyegarkan mereka. Ketiga, air terasa berbeda di tempat yang berbeda, karena daya tarik air Zam-Zam selalu universal. Keempat, air ini tidak pernah diolah secara kimiawi atau diklorinasi, seperti halnya dengan air yang dipompa ke kota-kota. Pertumbuhan biologis dan vegetasi biasanya terjadi di sebagian besar sumur. Hal ini membuat air menjadi tidak enak, karena pertumbuhan alga menyebabkan masalah rasa dan bau. Tetapi, dalam kasus sumur air Zam-Zam, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan biologis. Sultan Maulana Mansyuruddin. Ada cerita lagi dari orang Banten, mengenai sumur Zam-Zam dan kaitannya dengan Batu Huran. Lokasi Batu Huran ini, berada di Pandeglang. Ini adalah sebuah batu yang dipercaya oleh masyarakat setempat, bahwa siapa saja yang melakukan tawaf, atau berkeliling sebanyak 7 kali putaran di batu tersebut, maka segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ceritanya, sekitar tahun 1651, Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin. Beliau pun diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian beliau berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya. Apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan atau memakai seragam kerajaan, atau nanti engkau akan mendapat malu. Dan kalau mau berangkat ke Baghdad, harus langsung ke Baghdad, kecuali engkau mampir ke Mekah. Dan sesudah itu, langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Mansyuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Saat akan pulang ke Banten, beliau pergi ke Mekah. Beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah, untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk. Dan dengan izin Allah, beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Secara mengejutkan, beliau kemudian muncul pada sebuah kubangan air di daerah Pandeglang, Banten. Setelah itu, dari bekas lubang tempat menyelamnya Syekh Mansyuruddin, keluarlah air terus-menerus tak kunjung berhenti. Masyarakat sekitar percaya bahwa air tersebut adalah air dari sumur Zam-Zam. Karena takut jamaah haji kekurangan air karena sumur Zam-Zam bocor ke Banten, maka diambilkan Al-Quran untuk menutup lubang tersebut. Tak lama Al-Quran itu pun berubah menjadi batu. Cerita lain menyebutkan, kalau batu itu sudah ada di sana. Lalu oleh beliau, batu tersebut ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan telunjuknya.
sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama keramat Batu Huran. Menurut cerita penjaga pemandian Cibulakan, air kolam pemandian yang dalamnya hanya sekitar 1 meter hingga dasar kolam ini, tak bisa kering, sekalipun musim kemarau berlangsung panjang. Dan konon, pengeringan kolam pernah dilakukan sebelumnya untuk meneliti keberadaan Batu Huran tersebut. Anehnya, air kolam tidak pernah mau kering walaupun disedot pipa air bertekanan ratusan kubik per jam. Secara kasat mata, Batu Huran tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dan katanya, dengan cara apapun dan dengan alat apapun, tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Tulisan Al-Quran pada batu itu, hanya bisa dilihat dengan mata batin, hanya orang yang hati dan jiwanya bersihlah yang bisa melihat tulisan Al-Quran tersebut.